Baik, saudara sekalian, selamat pagi. Kita bertemu lagi. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semua sehat walafiat? Oke, pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kuliah teknologi benih. Kemarin, minggu yang lalu, kita sudah membahas terkait dengan prinsip genetis. Maka pada hari ini kita akan membahas prinsip yang kedua yang penting dalam kegiatan produksi benih, yaitu prinsip agronomi. Dalam prinsip agronomi, kita akan membahas kaitannya dengan perbedaan prinsipal antara budidaya tanaman untuk produksi benih dan budidaya tanaman untuk produksi non-benih. Ada tiga hal utama yang membedakan antara budidaya tanaman untuk tujuan produksi benih dan budidaya tanaman untuk tujuan produksi non-benih. Apa tiga hal tersebut, saudara sekalian? Tiga hal tersebut, yang pertama adalah prinsip genetik, yang kedua adalah waktu panen, dan yang ketiga adalah penanganan pasca panen. Prinsip genetis seperti yang sudah kita bahas kemarin adalah kegiatan pengendalian internal yang harus dilakukan oleh produsen benih untuk menjaga mutu benih dari sisi mutu genetis. Jadi menjaga kemurnian benih tetap terjaga baik sehingga kemurniannya tetap tinggi. Nah, pada produksi benih, maka prinsip genetis menjadi mutlak, harus dilakukan. Karena dalam rangka untuk memperoleh mutu genetis dari benih yang diproduksi itu baik. Ada 6 hal atau aspek yang terkait dengan prinsip genetis. Mungkin saudara masih ingat materi yang kemarin. Yang pertama adalah kita memperhatikan sejarah lahan. Ya, jadi lahan yang akan dipakai untuk produksi benih harus diketahui pada musim tanam sebelumnya itu digunakan untuk membudidayakan tanaman apa. Pada prinsipnya adalah dalam kaitan sejarah lahan itu adalah untuk menjaga agar tidak terjadi kontaminasi mekanis ataupun persilangan alamiah. Sehingga sebaiknya lahan yang akan dipakai untuk produksi benih itu adalah lahan yang sebelumnya tidak ditanami tanaman sejenis berbeda varietas. Karena itu akan memberikan kemungkinan besar terjadinya kontaminasi dari tanaman-tanaman volunteer ataupun juga terkait dengan persilangan alamiah. Yang kedua adalah kaitannya dengan kesuburan dan ketersediaan air pada lahan itu. Untuk memperoleh mutu benih yang baik, maka kesuburan dan ketersediaan air dalam lahan itu harus terjaga dengan maksimal. Prinsip genetis yang kedua adalah kaitannya dengan roguing, ya, ataupun untuk menyingkirkan tanaman-tanaman tipe simpang yang ada di lahan produksi benih itu, agar sekali lagi tidak terjadi kontaminasi ataupun persilangan alamiah. Yang ketiga adalah kaitannya dengan isolasi, yaitu untuk memisahkan antara lahan tanaman untuk produksi benih dari varietas yang berbeda dengan model 2, yaitu isolasi jarak, memisahkan dengan jarak tertentu, dan isolasi waktu dengan memisahkan penanaman pada waktu yang berbeda. Yang ketiga adalah kaitannya dengan pencegahan pencampuran mekanis, entah itu pratanam, saat tanam, maupun pada waktu panen. Juga kaitannya dengan untuk melakukan penanaman di wilayah yang sesuai. Nah, kemudian yang kedua, saudara sekalian, perbedaan antara produksi benih dengan produksi non-benih dalam kaitan dengan prinsip agronomis adalah waktu panen. Saudara-saudara bisa melihat, ini adalah gambar hubungan antara waktu perkembangan benih ketika di pohon induknya setelah pembuahan atau fertilisasi dengan perkembangan benih. Kalau kita lihat di sini, saudara sekalian, ini adalah sumbu
sumbu Z ini adalah menggambarkan 0 sampai 100 itu adalah perkembangan mutu benih. Sedangkan sumbu X itu adalah waktu sejak dari pembuahan sampai benih itu memasuki pemasakan. Nah, di mana perbedaannya antara budidaya tanaman untuk produksi benih dengan budidaya tanaman untuk tujuan non benih? Perbedaannya adalah pada waktu panen. Ya, sekali lagi, perbedaan antara budidaya tanaman untuk produksi benih dan produksi non benih itu adalah kaitannya dengan waktu panen. Di mana perbedaannya, saudara sekalian? Kalau kita lihat kurva yang ada di sini, maka saudara bisa melihat di sini ada garis vertikal ke atas, warna biru dan warna merah. Ya, kemudian ada beberapa kurva ya ke atas ini yang menggambarkan satu daya berkecambah, kemudian ukuran benih, vigor dan bobot atau berat kering. Nah, pada produksi benih, maka waktu panen yang tepat, yang ideal itu adalah ketika benih memasuki masa fisiologis. Nah, ini tulisan yang biru ini, masa fisiologis. Kenapa kok benih yang baik itu dipanen pada saat masa fisiologis? Ini ada alasan-alasan tertentu. Yaitu pada saat masa fisiologis, kalau kita lihat dari garis kurva di sini, maka di situ benih mencapai mutu yang tertinggi, kualitas maksimal, dan bobot kering juga maksimal. Artinya apa? Pada saat masa fisiologis, maka benih itu akan memiliki daya berkecambah maksimal. Kalau kita tarik garis ke kiri, bisa katakan 100%, vigornya juga maksimal, ya. Kemudian bobot keringnya juga maksimal. Nah, inilah yang diinginkan dalam kegiatan produksi benih itu adalah memperoleh mutu yang tertinggi. Maka terkait dengan waktu panen adalah sebaiknya dilakukan pada masa fisiologis. Sedangkan pada budidaya tanaman untuk produksi non benih, kapan panen dilakukan? Panen itu bisa dilakukan pada budidaya tanaman untuk produksi non benih sesuai dengan kepentingan dari produk itu akan digunakan untuk apa, ya, digunakan untuk apa. Maka bisa pemanenan itu lebih agak awal ataupun agak akhir. Saya contohkan seperti ini. Kalau kita membudidayakan tanaman kacang tanah, maka kacang tanah itu kan bisa dikonsumsi sebagai kacang rebus ataupun kacang goreng. Maka kalau itu dibudidayakan untuk tujuan kacang tanah itu nanti akan menjadi produk kacang tanah rebus, maka panennya jangan terlalu tua, tapi lebih awal. Tapi kalau kacang tanah itu akan digunakan sebagai produk kacang goreng, maka pemanenan agak ke belakang. Ini yang kedua. Nah, yang perlu kita perhatikan dengan masa fisiologis ini adalah nanti waktu kaitannya dengan kadar air. Yang ketiga, perbedaan antara budidaya tanaman untuk produksi benih dan non benih, saudara sekalian, itu adalah kaitannya dengan penanganan pasca panen atau seed processing. Ya. Nah, ini saya tunjukkan gambar diagram alur tahap-tahap penting dalam kegiatan processing benih ataupun pengolahan benih. Pada produksi benih, maka kalau kita lihat diagram ini, bisa kita katakan pengolahan benih itu sangat kompleks. Ya. Mulai dari panen, pengumpulan, kemudian nanti ada pra pembersihan, itu biasanya kegiatan utama adalah pengeringan, menurunkan kadar air, karena pada saat panen kadar air masih relatif tinggi, itu tidak aman bagi benih untuk penyimpanan, ya, maka perlu ada pengeringan. Nah, setelah pra pembersihan, nanti dilakukan pembersihan, ya, cleaning. Nah, cleaning kemudian ada beberapa benih dilakukan pemilahan, ya, pemilahan atau grading, ya. Kemudian beberapa benih seperti jagung ada perlakuan atau seed treatment. Kemudian nanti ada pengemasan, setelah benih dikemas, bisa masuk dalam waktu penyimpanan,
dan ataupun langsung dipasarkan. Nah, yang perlu saudara perhatikan adalah di sini ada dua penyimpanan. Ya. Nah, penyimpanan yang di sini di awal setelah pengumpulan atau pra pembersihan, ini penyimpanan sifatnya sementara. Hanya beberapa hari, 2, 3, atau 4 hari, nggak lebih dari itu. Karena hanya sementara. Karena kalau terlalu lama di sini, kondisi kadar air masih relatif tinggi, akan menyebabkan kerusakan benih. Sedangkan pada penyimpanan yang terakhir setelah pengemasan, ini sifatnya penyimpanan stasioner. Penyimpanan dalam waktu yang kurun waktu lebih lama lagi. Bisa sebulan, bisa 3 bulan, bahkan bisa tahunan. Nah, ini adalah yang dikatakan sebagai penyimpanan stasioner. Nah, kalau kita lihat sekali lagi diagram ini menunjukkan bahwa dalam pengolahan benih untuk produksi benih itu lebih kompleks. Ada pengeringan, ada pre-cleaning, pra-pembersihan, ada pembersihan, ada grading. Berdasarkan apa? Grading pemilahan bisa berdasarkan panjang benih, bobot benih, lebar benih, ya, dan sebagainya. Sifat-sifat fisik yang ada dalam benih itu. Kemudian ada seed treatment, seperti pada saya sampaikan tadi, jagung. Kalau kita lihat pada produksi jagung, benih jagung, itu diberi treatment, diberi perlakuan, yaitu dengan fungisida, yang berfungsi untuk melindungi benih dari risiko serangan penyakit pada saat ditanam di lahan. Kemudian pengemasan, pemasaran. Nah, sedangkan pada produksi non benih, maka tidak akan sekompleks ini pengolahannya. Paling yang dilakukan dalam kegiatan pengolahan biji untuk non benih itu, entah itu untuk pangan atau untuk pakan, itu biasanya hanya kegiatan pengeringan dan pembersihan. Nah, pengeringan dan pembersihan. Nggak ada biji yang ditujukan untuk pangan atau pakan itu ada perlakuan, itu nggak ada. Jadi hanya 2 kegiatan setelah panen, yaitu pengeringan dan pembersihan. Baru nanti dikemas ataupun langsung digunakan biji tersebut untuk kepentingan yang ada. Jadi itu saudara sekalian, 3 hal yang membedakan ya antara produksi benih dan produksi non benih. Sedangkan kegiatan yang lain terkait dengan aspek budidaya tanaman, antara budidaya tanaman untuk tujuan benih dan untuk tujuan produksi non benih itu bisa dikatakan sama. Apakah itu pengolahan lahan? Sama. Pemupukan, pengairan, pengendalian hama penyakit, itu bisa kita katakan sama. Dengan prinsip pengolahan lahan, pemupukan, pengairan, pengendalian hama penyakit, itu dilakukan dalam rangka untuk memperoleh benih dengan hasil dari si kuantitas maupun kualitas tetap baik. Ya, jadi saya kira itu untuk prinsip agronomis, saudara sekalian, penjelasan lebih detail kaitannya dengan tahapan-tahapan pengolahan tanah, penanaman, pemupukan, pengairan, dan seterusnya, itu nanti bisa saudara pelajari lebih lanjut dari materi yang saya berikan. Tapi yang prinsip 3 ini yang harus saudara pahami betul kaitannya dengan perbedaan dalam prinsip agronomis antara produksi benih dengan produksi non benih. Saya kira itu, terima kasih atas perhatian. Semoga yang saya jelaskan ini bisa saudara pahami dan bisa saudara kembangkan lebih lanjut. Sekian dan selamat beraktivitas, selamat pagi semuanya. Terima kasih.